Maluku. Katong hari ini akan bercerita masih tentang dampak COVID, tapi lebih ke pandangan dari pelaku kreatif dan industri kreatif di Ambon. Jadi tetap stay terus. Oh ya, jadi katong sudah ada dengan salah satu pelaku kreatif di Ambon nih. Mungkin kayaknya katong cari kenal dulu. Ini Kakak Sapa, terus pelaku di industri kreatif apa gitu? Berry. Kakak Berry. Sekarang Kakak Berry profesi sebagai apa? Beta wirausaha, ya. Pelaku kreatif, ya. Beta bikin industri kecil, namanya Kutikata Workspace. Kalau beta nama Tisha, dari biasa jualan bunga, nama brandnya Spread Blossom. Tapi bicara-bicara kakak ini juga pelaku kreatif di bidang musik kan, kakak punya grup hip hop begitu tuh. Kakak rasa nggak sih kira-kira akan pun dampak apa? Kalau buat beta sendiri sing terlalu, karena betul mesti tahu dulu orang fokusnya kemana. Kalau Kutikata memutuskan diri jadi pedagang, ya pasti terdampak, barang-barang tidak terjual. Tapi yang ketong fokus adalah isu, edukasi. Sisanya ya memang ketong yang pungkiri ekonomi, tapi sebelum COVID dan sesudah COVID juga yang beda jauh. Apalagi di industri musik ya, ketong paling rasa sekali. Karena sebelum COVID ini banyak panggungan-panggungan, tapi toh setelah COVID ini walaupun ada event-event virtual ya, tapi ya itu lagi ketong harus tetap bikin virtual, karena kalau seng juga ketong sih nggak ada bikin apa-apa lah begitu. Jadi ketong harus tetap bergerak sekalipun itu virtual. Kalau beta di industri kreatif untuk jualan bunga sih sebenarnya seng terlalu mengalami kendala, karena beta memang biasa jualan online. Tapi sebenarnya tuh karena misalkan karena dari kayak kampus kuliah online terus, jadi biasanya kan beta jualannya tuh ada di kampus juga pas waktu wisuda. Tapi karena corona ini jadinya seng jualan di kampus, padahal kalau misalkan mau dilihat omset pas kalau jualan di kampus itu paling berpengaruh. Mengkali ada harapan seng sendiri dari Kutikata sendiri atau Kakak Berry sendiri? Ya intinya yang penting corona ini cepet-cepet selesai dulu kamu. Kayak maksudnya bukan di industri kayak katong kreatif, tapi kayak banyak hal gitu yang tertunda gitu tuh. Jadi harapan ke depan sih biar corona ini bisa cepet-cepet selesai, terus katong punya aktivitas juga seperti biasa, dan kayak katong sih takut-takut gitu kalau mau ketemu orang, katong mau cipika-cipiki bahasanya kan, kayak katong mau ini tapi saya takut-takut. Dan kedepannya sih kalau untuk kayak katong kan kayak misalkan kayak dari RRM sendiri kan banyak hal-hal yang kayak katong pengen bikin tapi tertunda juga, jadi kayak seolah-olah nih kayak katong kreativitasnya lagi ditahan gitu, iya lagi ditahan gitu sebentar. Tapi ya semoga itu tetap katong itu tuh walaupun itu menjadi kayak katong tantangan bagi katong diri sendiri, tapi semoga itu tuh bisa bikin katong tetap memacu katong diri untuk tetap bangun terus gitu. Ya siap. Tetap maju terus. Ya, yang beta harap sih ya itu sudah COVID dia kelar dulu, supaya ketong bisa lanjut, ketong punya event-event di mana produk kreatif UMKM tuh dia bisa jalan ya. Di event mana orang bisa temukan ketong pun produk. Oh ini produk lokal nih, ada. Nah, kemudian support dari mau bilang pemerintah juga ya. Yang bisa terlalu harap sih. Ketong harus izin tambat saja itu syukur. Kalau katong di industri kreatif kebanyakan sama harapan sama kayak Kakak Berry, Kakak Tisha, cepatlah barang ini habis juga, karena banyak itu rencana-rencana tapi akan tertunda. Dan bahkan tahun ini 2020 nih harusnya ada event paling besar di Ambon, Visit Ambon 2020. Itu event paling besar, tapi bukannya Visit Ambon 2020, malah lockdown Ambon 2020. Ayo, kita bersyukur satu kali. Maka tuh mesti kita bersyukur juga. Dan kebanyakan Kakak Berry Siap. Semoga Kakak Berry pengharapan tuh akan jadi, karena beta juga mengharapkan demikian. Ketong semua harap sama-sama tuh. Siap. Oke Kakak Berry, dan kebanyakan. Ciao. Ya. Jadi begitu dari Spread Blossom.
stay terus. Oh ya, jadi kurang lebih begitu pandangan pelaku kreatif di Ambon tentang dampak COVID. Memang COVID ini paling berdampak kakek. Betul, Kakak sendiri juga rasakan pendampak. paling berdampak dan katong harus kembali lagi ke KKBRI. KKBRI punya pesan bahwa industri boleh berdampak tapi jangan sampai ke pelaku yang boleh berdampak. Tapi kakak bicara-bicara katong juga mengucapkan turut berduka buat Om Yopi Latul dan keluarga yang Katong turut berbelasungkawa for keluarga dari Om Yopi Latul. Semoga Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan for keluarga yang ditinggalkan. Hormat for katong punya Om, satu itu legend itu. Dan beta juga mau kembali mengingatkan dan berpesan for pelaku kreatif di mana saja berada, di Ambon, di Maluku, Indonesia, di Belanda, di mana saja saudara sama berada. Industri boleh berdampak, tapi pelaku jangan sampai mati. Jadi tetap berkarya dan stay terus.